Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan yang mulia ini kembali Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dalam acara kajian rutin kita, yaitu kajian kitab Majalisu Syahrul Ramadan karya Al-Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Perlu saya sampaikan bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang ke-20 ataupun ke-21 maksud saya. Ini adalah pertemuan yang ke-21. Pada pertemuan kita yang ke-20 kemarin ya, sebelumnya ini maksud saya episode-episode yang lalu itu sudah kita bahas terkait dengan adab ya, adabu as-siyam al-mustahabbah, adab-adab yang sunnah ya, ketika seorang itu melaksanakan atau melakukan ibadah puasa. Di antaranya yang sudah kita bahas adalah makan sahur, dan sunnahnya makan sahur itu diakhirkan sampai mendekati fajar shadiq ya, tapi jangan sampai masuk. Nah, itu dia ya. Kemudian di antaranya juga sunnahnya itu adalah menyegerakan berbuka ketika memang sudah waktunya tiba. Begitu. Jadi begitu tiba waktunya, memang waktu berbuka sudah tiba, maka langsung kita berbuka ya. Itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Hadis yang terakhir kita baca itu adalah la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra, muttafaqun alaihi. Senantiasalah manusia berada dalam kebaikan selama mereka mau menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka artinya bersegera berbuka ketika memang waktu berbuka telah tiba. Jangan dimaknai bahwa menyegerakan berbuka itu yang penting kita sudah sore berbuka Pak Ustadz. Enggak juga. Ya, maksudnya di sini ketika telah tiba. Karena memang ada orang yang terlalu soleh gitu ya. Mungkin bahasanya begitu. Terlalu soleh. Udah buka pun, bentar lagi, santai dulu. Enggak begitu. Jadi kalau begitu tiba waktunya sudah, maka langsung berbuka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan ini lanjutannya yang disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah memberkahi waktu kita dan memudahkan kita untuk menyelesaikan kajian kita pada pertemuan ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, pada suatu riwayat yang ia riwayatkan dari Rabbnya Allah azza wa jalla. Artinya ini hadis qudsi. Hadis qudsi itu kan artinya lapasnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, juga maknanya dari beliau dari Allah, lapas dan maknanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ya. Fima yarwihi an rabbih, pada riwayat yang dia sampaikan, yang beliau sampaikan dari Rabbnya Allah azza wa jalla. Inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Kata Allah azza wa jalla, inna ahabba, sesungguhnya yang hambaku yang paling kucintai. Ya. Sesungguhnya inna ahabba ibadi, sesungguhnya hamba yang paling aku cintai adalah a'jaluhum fitran, adalah orang yang paling bersegera untuk berbuka. Ya. Inna habba ibadi ilayya, sesungguhnya hamba yang paling aku cintai, yang paling aku senangi, yang paling aku sukai, begitu kan? A'jaluhum fitran, orang yang bersegera di antara mereka untuk berbuka. Ya. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Imam At-Tirmidzi. Meskipun dikatakan sanadnya dhaif, lemah, tetapi hadal hadis hasanun gharib. Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan, mengklaim bahwa hadis ini katanya adalah hadis hasan gharib. Ini pendapat atau ijtihad daripada Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Ya. Jadi intinya di sini bahwa Allah Azza wa Jalla suka dengan hamba-hambanya yang memang mereka ini menyegerakan berbuka ketika memang telah tiba waktunya. Kemudian dikatakan wasunnatu an yuftira ala rutubin, kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan yang sunnah adalah dia berbuka ya menggunakan rutub. Rutub itu korma yang korma muda, bukan muda, maksudnya korma yang mengkal, korma yang
yang masih basah belum kering. Biasanya kan korma yang di Indonesia yang banyak beredar itu kan korma yang udah kering kan. Dia di korma masih basah. Gitu. Korma udah tua tapi dia basah memang belum kering. Jadi ada fase-fasenya korma itu ya. Ini termasuk korma mengkal, kemudian dia basah, nanti kering. Begitu tahapannya kira-kira. Jadi yang masih rutop dia. Korma basah itu, Masya Allah itu manis, lezat sekali memang itu ya. Fa'in udima fatamrun. Fa'in udima fatamrun. Maka kalau tidak ada rutop, payah nyari rutop. Apalagi kita di sini kan, di negeri kita ini. Mungkin tak ada orang yang jualan, mungkin juga nggak ada stok dan lain sebagainya begitu kan. Fa'in udima, maka kalau tak ada, maka kata Syekh fatamrun, maka itu tamar. Ya, tamar. Artinya tamar itu korma biasa, korma yang kering. Fa'in udima fama'un, maka kalau tak ada juga korma, maka air. Jadi ini tertibnya ya, tertibnya itu rutop duluan. Ya, rutop dulu, baru nanti korma, baru nanti air gitu. Ya kalau nggak ada rutop, korma. Kalau nggak ada korma, air gitu. Nah itu dia cara membatalkan kita yang pertama membatalkannya itu. Kita membatalkan puasa kita dengan ini, dengan makanan ini. Dengan rutop, dengan korma, dengan air gitu. Sekalipun kadang-kadang kita jamaknya ini kan, kita kumpulkan gitu. Udah makan korma, minum air lagi kan gitu. Nggak masalah. Ya. Tapi yang menjadi urutan yang pertama itu rutop, korma basah tadi. Ya, dia mengkal, yang udah basah belum kering itu di apa ya? Dimakan begitu, lezat sekali memang. Kalau nggak ada itu kurma, maka kalau nggak ada air. Kata Syekh liqauli Anasin radhiyallahu anhu, karena ada pernyataan Anas radhiyallahu taala anhu. Apa kata Anas radhiyallahu taala anhu? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalliya ala rutabatin. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka. Adalah Nabi SAW berbuka sebelum beliau menunaikan sholat, maksudnya sholat maghrib, ala rutobat, beberapa buah rutop, korma basah tadi. Fa'ilam takun rutobat, ya, fatamarat. Kalau seandainya tidak ada itu korma, tidak ada korma basahnya, rutopnya tak ada, fatamarat, maka korma yang kering itu. Ya. Fa'ilam takun tamarat, hasawatin min ma'. Kalau tak ada korma juga, maka beliau meneguk beberapa tegukan dari air. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Isnaduh hasanan jiddan. Sanadnya sangat hasan sekali. Jadi ini menunjukkan berdasarkan ini maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berdasarkan hadis yang mulia ini, berdasarkan pernyataan Anas, beliau meriwayatkan bahwa Nabi SAW kebiasaan beliau itu kalau buka itu pakai rutop. Kalau nggak ada rutop korma kering. Kalau nggak ada korma kering maka meneguk ya air ya. Ya kita di sini kan banyak ya macam air ini ya di Indonesia ini kan. Ada air cendol gitu kan. Ya, cendol lah kita katakan ya, ada susu, kemudian juga ada teh manis, ada kopi, berbagai macam bentuknya. Ya, yang kalau kita sebelum berbuka kita lihat itu Masya Allah ya, kita merasa kepingin sekali. Begitu nanti udah berbuka kita juga nggak mampu menghabiskan yang banyak gitu kan. Jadi ikhwati billah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Jadi ini kebiasaan Nabi SAW kalau mau berbuka. Ini sunnah. Sunnahnya seperti itu. Rutop dulu, kalau nggak ada rutop maka korma, kalau nggak ada korma baru air. Jadi air itu derajat yang ketiga. Ya. Jadi diutamakan itu ya, yang tiga ini. Ya kalau memang nggak ada bagaimana ini dia? Fa illam yajid rutaban wala tamaran wala ma'an aftara ala ma tayassara min ta'amin aw syarabin halalin. Kalau seandainya dia tidak mendapatkan rutop nggak ada di rumah. Wala tamaran, tamar juga nggak ada, korma juga nggak ada. Wala ma'an, nggak ada juga air. Bagaimana? Aftara ala ma tayassara min ta'amin aw syarabin halalin. Maka hendaklah dia berbuka dengan sesuatu yang ia mudah untuk mendapatkannya dari makanan atau minuman yang halal. Ya nggak apa-apa. Tadi kan air nggak ada. Ya udah mungkin sesuatu gorengan kayak gitu kan. Apa kira-kira? Gorengan ya mungkin juga terserah lah ya, banyak gorengannya juga kan banyak macamnya gitu kan. Atau mungkin juga kue-kue ya, ada kue lapis, ada kue timpan gitu kan, ada juga mungkin apa namanya itu kue
kue lapis ya, kemudian juga bugis, juga mungkin ada kue dadar, dan lain berbagai macam kue. Gitu. Kalau memang nggak ada tadi itu ya, boleh. Fa illam yajid syai'an nawal iftar biqalbih. Kalau seandainya dia tidak menemukan sesuatu, bagaimana? Nggak ada air, nggak ada apa-apa. Padahal waktu buka udah tiba. Nawal iftar biqalbihi. Dia berniat iftar di dalam hatinya. Wala yamussu isba'ahu, dan dia tidak yang musuh itu dia tidak menjilat atau dia tidak mengecap ya isba'ahu jarinya. Au yajma'a riqahu wa yabla'uhu kama yaf'alu ba'dul awam. Atau dia mengumpulkan air liurnya wa yabla'uhu, lalu dia menelannya kama yaf'alu ba'dul awam, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang-orang awam. Itu tidak benar gitu loh. Kalau seandainya nggak ada apa-apa, mungkin dia di hutan atau dalam perjalanan, nggak ada apa-apa didapatkan gitu kan. Maka bagaimana? Dia berniat berbuka dalam hatinya, ya. Dan dia tidak boleh mengecap tadi itu seperti anak-anak ya, yang kadang-kadang ngemil jarinya sendiri gitu. Itu nggak boleh. Atau dia mengumpulkan air liurnya lalu dia telan, ini nggak boleh. Jadi kalau memang nggak ada, cukup niat aja gitu. Nanti ketika ada makanan baru makan, atau ketika ada minum dia baru minum, gitu ya. Jadi ketika memang nggak ada apa-apa ya, tapi saya kira jarang lah. Tapi kalau memang kondisinya ada seperti itu, yang begitu caranya, cukup niat aja. Jadi nggak perlu diisap jarinya juga, nggak perlu dikumpulkan ludah lalu ditelan, enggak. Ya, mudah-mudahan kita selalu dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla selama kita hidup, ya, untuk selalu mendapatkan makanan dan minuman untuk kita bisa berbuka puasa, ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa yanbaghi an yad'uwa 'inda fitrihi bima habba, dan sepantasnya lah dia berdoa ketika dia berbuka dengan sesuatu yang dia sukai, dengan doa-doa yang dia sukai. Doa untuk mendapatkan jodoh, doa untuk mendapatkan rezeki yang banyak, doa dimudahkan urusannya, doa untuk mendapatkan karir yang bagus, dan seterusnya. Silahkan apa saja doanya, ya, untuk kebaikan dia di dunia dan di akhirat tentunya, ya. Fa fi sunani Ibnu Majah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam Sunan Ibnu Majah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watan ma turaddu. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu ketika dia berbuka ada satu dakwah, ada satu doa ma turaddu yang enggak akan pernah ditolak. Pergunakan kesempatan itu. Itu kesempatan kan jarang-jarang gitu kan. Hanya sekali setahun. Ya, dan itu mungkin umurnya 30 hari atau 29 hari kan begitu umur bulan Ramadan itu. Pergunakan setiap sore, setiap kita berbuka, gunakan doa. Qala fi Zawaid, berkata di dalam kitab Zawaid, ya. Apa katanya? Isnaduhu sahih. Qala fi Zawaid isnaduhu sahih. Sanadnya adalah sahih. Artinya ini perkataan di dalam Sunan Ibnu Majah juga dikatakan juga di dalam kitab Zawaid, ya. Sanadnya juga sahih. Begitu. Wa rawa Abu Daud an Mu'adz bin Zahrah mursalan marfu'an, ya. Dan diriwayatkan oleh Abu Daud dari sahabat Mu'adz bin Zahrah secara mursal, tapi dia marfu'. Ini istilah-istilah hadis, ya. Apa itu hadis mursal, ada marfu'. Bisa nanti kita jelaskan di lain kesempatan. Karena idza afthara yaqul, adalah Nabi SAW apabila ia berbuka, ia mengatakan, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ya, ya Allah, bagimulah aku puasa, karena aku puasa, dan rezekimulah yang aku gunakan untuk berbuka. Tapi hadis ini dikatakan, ya, hadisnya dhaif. Ya, hadisnya hadis dhaif. Ya, nanti ada hadis yang sahih terkait dengan doa, ya, ketika berbuka itu. Tapi ini pun bisa digunakan begitu. Walaupun ini hadis yang dhaif karena dia tidak sebagai umdah, ya, hanya sebagai syawahid saja begitu, penguat. Sedangkan hadis yang sahih itu ada. Walahu min hadis Ibnu Umar, dan Abu Daud juga, ya, dan yang lainnya ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza aftar, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia berbuka, yaqul, beliau mengatakan, dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatul ajru insyaallah. Ini sanadnya sanad yang hasan, ya. Dhahabat dhama', telah hilanglah yang namanya ad-dhama'. Ad-dhama' itu rasa haus. Wa batallatil uruqu, dan telah basahlah urat-urat.
wa thabatal ajru insyaallah, dan telah tetaplah pahala insyaallah. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita rehat sejenak, kita akan lanjutkan nanti setelah satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi ada doa tadi ya. Doa yang pertama itu Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, hanya sebatas itu ya. Itu hadisnya dhaif ya. Hadisnya dhaif. Ada hadis yang sahih, sanadnya hasan, hadis sanadnya yakni bisa berterima, bukan dhaif. Dia adalah dhahabat dhama'u. Ini sering kita bacakan ya ketika kita berbuka. Dhahabat dhama'u wabtalatil uruq, telah hilanglah haus dan basahlah urat-urat dan tetaplah pahala insyaallah. Ini kapan dibaca? Gitu kan. Kapan dibaca? Setelah kita menegak air, setelah kita berbuka dengan rutop tadi atau dengan ataupun dengan korma tadi. Jadi bukan kita waktu mau buka itu. Kita bacakan ketika kita sudah berbuka. Jadi bagaimana apa yang kita baca ketika kita mau makan makanan itu Pak Ustadz? Yang kita baca adalah bismillah. Bismillah, lalu kita minum atau kita makan korma atau apa tadi. Lalu kita mengucapkan dhahabat dhama'u wa btalatil uruqu wa thabatul ajru insyaallah. Demikian ya. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa min adabis siyami al-mustahabbati kathratul qiraati wa dzikri wa du'ai was salati was sadaqah. Di antara adab-adab puasa yang sangat dianjurkan, yang sifatnya sunnah, kathratul qiraah adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Wa dzikri, dan berzikir, wa du'a, dan berdoa, was salati was sadaqah, dan salat dan bersedekah. Masya Allah. Salat dan bersedekah. Salat maksudnya di sini apa yang kita perbanyak, bukan salat fardu. Salat fardu kan udah nggak bisa lagi diperbanyak kan. Hanya 17 rakaat, jadi dikunci, dia baku. Yang kita perbanyak salat sunnah. Ya ada salat sunnah mutlak, ada qiyamul lailnya yang luar biasa. Begitu kan. Itu yang diperbanyak. Sedekah diperbanyak. Jadi jangan samakan sedekah kita di bulan Ramadan di luar Ramadan. Ya, kalau kita biasanya umpama bersedekah 5 miliar di luar Ramadan, berarti di bulan Ramadan minimal 20 miliar atau 30 miliar. Begitu. Jadi satu hari 1 miliar kita bersedekah. Gitu kan. Mungkin kalau di luar Ramadan kita hanya bersedekah 1 juta per hari umpamanya ya, kalau ada seperti itu. Ya. Wa fi sahih Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sahih Ibnu Khuzaimah dan juga Ibnu Hibban, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum as-saimu hatta yuftira wal imamul adilu wa da'watul mazlumi yarfa'uha Allahu fawqal ghamami wa tuftahu laha abwabus samai wa yaqul rabbu wa izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'da hin. Di dalam Sahih Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda beliau sallallahu alaihi wasallam, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang enggak akan ditolak, enggak akan enggak akan ditolak, enggak akan dikecewakan, ya. Da'watuhum, dakwah mereka, doa-doa mereka. Ada 3 doa yang enggak akan pernah ditolak doa mereka itu. Apa 3 golongan itu? Pertama, as-saimu hatta yuftira, orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Setiap orang yang berpuasa, ya, apalagi ini puasa Ramadan, ya. Setiap yang orang berpuasa itu doanya dikabulkan oleh Allah. Maka banyaklah kita berdoa ketika kita sedang berpuasa. Jadi tidak hanya pada waktu kita berbuka, itu ada anjurannya ya. Jadi kalau kita berpuasa dari pagi sampai sore sampai berbuka itu doa sepanjang waktu itu. Tapi di waktu juga berbuka itu doa juga. Nah itu, jadi doanya ini Masya Allah luar biasa. Ya, jadi doa ketika kita sedang berpuasa dari pagi sampai sore, juga doa tadi waktu kita sedang berbuka. Jadi tidak hanya kita cukup doa dhahabat dhama'u wa btalatil uruq wa thabatul ajr insyaallah. Enggak, doa apa saja minta kepada Allah di waktu itu.
Ya, jadi yang pertama, golongan pertama adalah orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Itu golongan orang yang berdoa yang tidak ditolak oleh Allah. Maka gunakan kesempatan ketika kita berpuasa untuk banyak doa kepada Allah. Yang kedua, wal imamul adil, pemimpin yang adil. Ini juga doanya dikabulkan oleh Allah, diijabahkan oleh Allah. Yang ketiga, wa da'watul mazlum, doanya orang yang teraniaya, orang yang terzalimi. Yarfa'ahullahu fawqal ghamam, doa orang yang terzalimi itu Allah angkat di atas awan. Wa tuftah laha abwabus sama, dibukakan baginya pintu-pintu langit. Wa yaqulu rabbu, dan berkata Rabb Allah azza wa jalla, wa izzati, demi izzati. Izzah itu adalah keperkasaanku. Wa jalali, dan keagunganku, la ansurannaki, aku akan menolongmu hai doa orang yang terzalimi, walau ba'dahin, walaupun setelah itu, walaupun sesaat setelah itu pasti ditolong oleh Allah. Jadi jangan pernah kita menyakiti orang lain. Jangan pernah kita menzolimi orang lain. Karena kita berhati-hati dengan doanya. Doa orang terzolimi itu tidak ada batasan antara Allah dan doa tersebut. Dia akan dikabulkan. Maka ini berbahaya. Jangan sampai kita merasa menang, merasa kita hebat. Oh, dia kan nggak ngelawan. Dia kan nggak bisa ngapain. Saya yang berkuasa terhadap dirinya. Jangan lupa, mungkin di tengah malam dia bangun dan berdoa kepada Allah. Dan doa dia tidak ada yang mampu. Tidak ada yang menghalanginya. Langsung diterima oleh Allah SWT. Ini hadis rawahu Ahmad, ya. Wa Turmudi. Ini riwayat Al-Imam Ahmad dan Imam Turmudi. Ini kan juga tadi dikatakan dalam Sahih Ibnu Khuzaimah, ya, dan juga di Ibnu Hibban, dan juga ternyata warawahu Ahmad, dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, wa Turmudi, dan Imam At-Turmudi juga di dalam kitab Sunannya. Jadi ini banyak perawi hadis yang meriwayatkan hadis ini. Jadi ada 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah, yaitu orang yang berpuasa sehingga dia buka, imam yang adil, dan dakwah orang yang doa orang yang teraniaya atau orang yang terzalimi. Maka jangan sampai kita menyakiti orang, mengganggu orang, tapi dia nggak ngelawan Pak Ustadz, berarti saya hebat. Jangan kita anggap begitu, ya. Kita berhati-hati semestinya kepada orang-orang seperti orang-orang lemah, kita zalimi, kita sakiti. Memang nggak ngelawan dia, tapi dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kehancuran kita. Ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Wa fi sahihaini min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dalam kitab Sahihaini Bukhari dan Muslim dari sahabat, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu Abbas dan Abdullah bin Abbas. Qala, dia berkata, Abdullah bin Abbas berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah orang yang manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika beliau di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibrilun. Hina yalqahu Jibrilu fayudarisu. Ketika beliau bertemu, dijumpai oleh Jibril alaihi salam, fayudarisuhu, lalu beliau pun mengulangi Al-Qur'an bersama Jibril. Ya, beliau sangat dermawan orangnya. Tapi ketika di bulan Ramadan lebih luar biasa lagi dermawannya. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditemui oleh Jibril, ya, alaihi salam, ajwada bil khairi, sangat dermawan dengan kebaikan. Min ar-rihil mursalah, itu lebih dermawan lagi, lebih kencang lagi kedermawanannya daripada min ar-rihil mursalah, daripada angin yang berhembus. Angin berhembus kencang kan? Beliau lebih kencang lagi, lebih luar biasa lagi kalau di bulan Ramadan kedermawanan beliau. Beliau pada asalnya orang yang dermawan, tapi di Ramadan lebih lagi dermawan, masya Allah. Wa kana juduhu sallallahu alaihi wasallam yajma'u anwa'al judi kullaha min badlil ilmi. Dan kedermawanan Rasulullah SAW itu mengumpulkan semua bentuk-bentuk kedermawanan, semuanya. Kita kan kadang-kadang dermawan dengan duit aja gitu. Dermawan dengan ide, kita nggak dermawan dengan ide kita. Kita tidak dermawan dengan tenaga kita. Kita tidak dermawan dengan mungkin adab kita. Kita hanya dermawan dari satu sisi. Tapi beliau sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan semua bentuk-bentuk kedermawanan. Ya, min badlil ilmi, yaitu memberikan ilmu, menyampaikan ilmu. Artinya mengajari para sahabat radhiyallahu taala anhum wa sahabiyat radhiyallahu taala anhunna jami'an. Ya, wa nafsi, dan jiwa, wal mal, dan harta, lillahi azza wa jalla, karena Allah azza wa jalla, fi izhari dinihi, dalam rangka untuk menegakkan, dalam rangka untuk
menampakkan agama Allah, hidayatin ibadihi, dan untuk memberi petunjuk kepada hamba-hambanya Allah, wa isalin naf'i ilaihim bikulli tariqin, dan menyampaikan manfaat kepada mereka semuanya, bikulli tariqin, dengan semua jalan, min ta'limi jahilihim, dari mengajarkan orang yang bodoh di antara mereka, wa qada'i hawaijihim, itu menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan mereka, wa it'ami ja'ihim, dan memberi makan kepada orang yang lapar di antara mereka. Itulah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, uswatun hasanah kita. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mempertontonkan, memperlihatkan kedermawanan yang komprehensif, kedermawanan dari semua sisi. Sisi memberikan ilmu, mengajarkan ilmu, memberikan harta, jiwa, semuanya itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga memberikan hidayah kepada manusia dan lain sebagainya. Wa kana juduhu yatadha'afu fi Ramadan li syarafi waqtihi wa mudha'afati ajrihi wa i'anatil 'abidina fihi ala ibadatihim. Dan adalah kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlipat-lipat lagi ketika di bulan Ramadan. Kenapa? Li syarafi waqtihi, karena mulianya waktu Ramadan tersebut. Wa mudha'afati ajrihi, dan karena berlipat gandanya pahalanya di bulan Ramadan. Wa i'anatil 'abidin, dan membantu orang-orang yang beribadah pada bulan Ramadan tersebut, dan membantu orang-orang yang beribadah kepada Allah pada bulan Ramadan tersebut. Ada ibadatihim, ya, dan membantu orang-orang beribadah pada bulan Ramadan ala ibadatihim, atas ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Wal jam'i bainas siyami wa it'ami wat ta'am wa huma min asbabi dukhulil jannah, dan mengumpulkan antara puasa dan memberi makan kepada orang yang butuh makanan, dan kedua-duanya itu menjadi sebab masuknya ke sorga. Allahu Akbar. Ikhwati billah azani Allah Ta'ala wa iyyakum jami'an. Itulah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, panutan kita, ya, guru kita, muallim kita, ustadz kita, kiai kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana sesungguhnya kedermawanan itu. Beliau pada asalnya saya katakan orang yang dermawan. Tapi kalau di bulan Ramadan, Masya Allah, luar biasa kedermawanannya. Dan memang ini bulan Ramadan luar biasa keberkahannya kan. Orang-orang kaya juga banyak yang tersentuh. Orang-orang yang mungkin ketaatannya nggak terlalu banyak di luar Ramadan, tapi di luar Ramadan dia mungkin tersentuh sedikit gitu kan. Orang yang sudah taat kian di Ramadan dan luar Ramadan, ketika di Ramadan dia semakin kencang ketaatannya. Mesti kita begitu. Dan memang sejatinya ketaatan itu selalu kencang gitu kan, di luar Ramadan maupun di luar Ramadan. Tapi kalau di luar Ramadan lagi kita habis-habisan, kandas-kandasan. Ya begitu, kandas-kandasan, habis-habisan, mati-matian kita untuk beribadah kepada Allah selama sebulan itu. Kan gak lamanya, 30 hari, 29 hari. Ayamun ma'dudat, yaitu hari-hari yang berbilang, sedikit jumlahnya. Maka saya menasihati diri pribadi dan seluruh pemirsa Salam TV, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, hadirin wal hadirat, para penonton sekalian, untuk bagaimana merebut benar-benar bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, agar kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di dalam sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asbaha minkum al-yawma sha'iman, siapa di antara kalian pada pagi hari ini menjadi orang yang sudah berpuasa. Siapa di antara kalian pada hari ini yang berpuasa. Faqala Abu Bakar ana. Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Qal faman tabi'a minkum al-yawmal janazatan, siapa di antara kalian sudah mengikuti jenazah hari ini, artinya yang ikut menyelenggarakan, ikut mengantarkan jenazah ke kuburan. Qala Abu Bakar ana. Qal faman at'ama minkum al-yawma miskinan, siapa di antara kalian yang telah memberi makan, ya, seorang miskin. Qala Abu Bakar ana. Abu Bakar mengatakan, saya. Qala faman da'ada minkumul yawma maridhan, siapa di antara kalian yang telah menjenguk orang yang sakit, ya. Qala Abu Bakar ana, saya. Abu Bakar mengatakan, saya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam majtama'na fi imri'in illa dakhala jannah, tidaklah perkara-perkara itu berkumpul pada diri seseorang kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Inilah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia, ya, Abdul Anbiya. Setelah para nabi, Abdul Anbiya wa Rasul adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Lihat bagaimana keutamaan Abu Bakar. Ketika ditanya oleh Nabi, siapa yang puasa hari ini? Saya Rasulullah. Siapa yang ikut jenazah? Saya Rasulullah. Siapa yang memberi makan orang miskin? Saya Rasulullah. Siapa yang menjenguk orang sakit? Saya Rasulullah. 4 amalan beliau kumpulkan di pagi hari. Kita di pagi hari mandi junub aja belum selesai gitu kan. Salat subuh juga ketinggalan.
Allahu Akbar. Sementara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, pagi hari, pagi-pagi buta udah menyelesaikan 4 amalan yang luar biasa ini. Beliau puasa, dalam keadaan puasa, beliau juga mengikuti penyelenggaraan jenazah, beliau juga telah memberikan makan pada orang miskin, dan beliau juga telah mengunjungi orang yang sakit. Tidaklah orang ini berkumpul dalam perkara-perkara yang dia akan masuk surga. Artinya di sini mengajak kepada kita, ketika kita berpuasa, hendaklah kita membarenginya dengan amalan-amalan lain. Kenapa? Karena orang yang sedang berpuasa lalu beramal soleh lagi. Jadi kan soleh di atas soleh kan. Amalan soleh di atas amalan soleh. Masya Allah. Itu pahalanya luar biasa. Maka kata Nabi, tidaklah berkumpul 4 perkara ini ya pada seorang itu kecuali dia akan masuk surga. Nggak ada lagi yang pantas dan layak balasannya kecuali hanya masuk surga ya, yang akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka-mereka yang berhak tentunya. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita rehat sejenak, kita akan lanjutkan lagi nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga Muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, hadirin wal hadirat, para penonton yang setia mengikuti acara kita, kajian kitab Majalisu Syahrul Ramadan karya Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Kita lanjutkan. Wa min adabis siyami al-mustahabbah an yastahdira as-shaimu qadra ni'matillahi alaihi bisyam. Di antara adab-adab berpuasa yang sangat dianjurkan bahwa seorang yang berpuasa menghadirkan kadar nikmat Allah Azza wa Jalla ya, yang telah ia dapatkan bisyam ya, dengan dia mampu melaksanakan ibadah puasa. Artinya seorang yang sedang berpuasa, di antara adab-adab yang sangat dianjurkan itu an yastahdira, dia menghadirkan tentang apa yang dihadirkan dalam pikirannya, dalam hatinya, qadra nikmatillah, akan ketentuan ataupun kadar nikmat Allah Azza wa Jalla ya, yang dia dapatkan bisyam, dengan dia bisa melaksanakan ibadah puasa. Haitsu waffaqahu lahu wa yassarrahu alaihi. Bagaimana maksudnya? Karena Allah Azza wa Jalla telah memberikannya taufik ya, wa yassarrahu, dan Allah telah memudahkan baginya, hatta atamma yaumahu wa akmala syahrahu, sehingga dia bisa menyempurnakan harinya dan menggenapkan bulannya. Artinya salah satu adab kita yang bersifat sunnah itu, ketika kita sedang berpuasa, kita menyadari betapa besarnya nikmat Allah kepada kita. Kenapa? Karena kita telah dibantu oleh Allah, telah dimudahkan oleh Allah untuk dapat menunaikan ibadah puasa Ramadan setiap harinya dan sampai nanti sebulan. Ini kadang-kadang orang nggak teringat, ya biasa-biasa aja lah Pak Ustadz, ini kan karena saya kuatnya ini. Tidak. Kita ini kuat menjalankan ibadah karena dibantu oleh Allah. Kita pun sanggup meninggalkan maksiat karena dibantu oleh Allah. Ini semuanya karunia dan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Jangan kita menganggap, karena kita ini kan orang hebat Pak Ustadz, nggak makan 3 hari pun tahan gitu. Enggak itu. Semata-mata karunia dan rahmat dari Allah. Dengan demikian kita tidak menjadi orang yang sombong. Dengan demikian kita selalu tawakal kepada Allah. Dengan demikian kita tidak akan lahir yang namanya sikap sikap takabur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang perlu untuk kita pupuk dalam diri kita ya. Inilah yang perlu kita untuk tegaskan dalam diri kita, bahwa sehebat apapun kita, sejago apapun kita, ya, kita tetap adalah hamba Allah yang butuh selalu kepadanya. Sama seperti istri. Istri yang sudah hafal Quran, gelarnya mungkin S3, bahkan profesor. Suaminya tamat SD pun enggak, baca Quran pun terbata-bata. Tetap saja suaminya di atas istrinya kan. Tetap saja ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Meskipun suaminya tadi tamat SD pun enggak. Ya, begitu juga dianya juga mungkin enggak bergelar dan seterusnya begitu. Jadi sehebat apapun kita, enggak bisa. Semuanya itu karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang kalau diberikan kesehatan oleh Allah, itu ujian pada hakikatnya. Kesehatan juga ujian,
Sakit juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi intinya di sini bahwa apa? Kita ini harus menyadari itu, bahwa kita ini bisa melaksanakan itu karena diberikan taufik oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk kita dapat menyempurnakan setiap hari dari ibadah Ramadan itu, dan juga nanti bisa kita sempurnakan 1 bulan. Fa inna katsiran minan nasi hurimu asyama, maka kebanyakan manusia, kata Syekh, hurimu, ya, asyama, mereka dihalangi dari berpuasa. Imma bimautihim, ada kala mereka sudah dipanggil oleh Allah, mati mereka sudah. Ya, sebelum hadir Ramadan. Qabla bulughihi, sebelum mereka sampai ke bulan Ramadan. Au bi'ajzihim anhu, atau karena lemah mereka untuk menunaikan ibadah Ramadan. Dia hidup memang, tapi nggak bisa berpuasa. Mungkin karena sakit, mungkin karena sudah tua, mungkin karena faktor yang lain dan seterusnya. Mungkin juga karena sapar gitu kan. Memang nggak sanggup mereka. Au bidhalalihim, atau karena kesesatan mereka, nggak tahu dia ini puasa ini adalah wajib. Au i'radihim wa i'radihim anil qiyami bihi, atau mereka berpaling, atau mereka ini nggak mau, enggan untuk menegakkan ibadah puasa itu. Falyahmadis shaimu rabbahu ala ni'matis shiyam, maka hendaklah orang yang berpuasa memuji Rabbnya di atas nikmat puasa ini. Allati hiya sababun limaghfirati dzunub, yang puasa itu menjadi sebab diampunkannya dosa, wa takfiri sayiat, dan dihilangkannya segala kesalahan. Warif'atid darajat, dan mengangkat dan terangkatnya darajat. Fidarin na'im, di negeri yang penuh kenikmatan. Bijiwari Rabbi al-Karim, ya, di samping atau di sisi Rabb yang maha karim, yaitu maha mulia, yang maha pemberi. Jadi ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Syekh menjelaskan di sini bahwa pentingnya kita untuk istihdar, untuk kita sadari, untuk kita ingat bahwa kita mampu begini, kita mampu berpuasa, menunaikan ibadah dengan sebaik-baiknya, itu semata-mata karena rahmat dan karunia dan nikmat dari Allah SWT. Kita nggak ada apa-apa di situ, ya. Karena kata Syekh, berapa banyak manusia di luar sana yang nggak dihalangi dari berpuasa dengan berbagai sebab. Mungkin mereka sudah meninggal sebelum datang Ramadan, atau mereka memang lemah melakukannya, atau sesat, nggak tahu dia bahwa itu wajib, atau memang berpaling, sombong, nggak mau dia i'rad. I'rad itu berpaling, enggan, ya, nggak mau dia berpuasa. Ngapain menyiksa diri, kan begitu? Ngapain menyiksa diri? Lapar-lapar, makanan ada, minuman ada. Dia tidak tahu lapar dan dahaganya itu kita bukan karena nggak mau makan, karena menjunjung tinggi perintah Allah. Di situ bedanya orang berpuasa dengan orang yang lapar karena memang nggak ada makanan. Bedanya di situ kan. Sama-sama laparnya, betul. Laparnya karena Allah, ini laparnya nggak ada makanan, beda kan. Sama orang yang meninggalkan maksiat. Ini bukan nggak ada fasilitas untuk maksiat, lengkap kali pun fasilitasnya, tapi dia nggak mau lakukan. Kenapa? Imannya. Dia takut kepada Allah. Ini orang nggak mau melakukan maksiat bukan karena nggak mau, memang nggak ada modal. Beda kan? Beda. Mungkin dua-duanya kita lihat secara zahir, dua-duanya meninggalkan maksiat. Satu lillah, satu karena nggak punya modal. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia. Jadi intinya bahwa orang yang berpuasa salah satu adabnya istihdharun ni'mah, menghadirkan bagaimana nikmat Allah yang besar kepadanya sehingga dia mampu untuk menjalankan ibadah tersebut. Ikhwani, kata beliau, saudara-saudaraku sekalian, ta'addabu bi adabis siyam, beradablah kalian dengan adab-adab puasa. Wa takhallau an asbabil ghadab wal intiqam, dan jauhkanlah oleh kalian dari sebab-sebab kemarahan wal intiqam dan balas dendam. Wa tahallau bi awsafis salafil kiram, dan hiasilah diri kalian dengan sifat-sifat salaful kiram, yaitu para salaf yang mulia. Fa innahu lan yusliha akhir hadil ummah illa ma aslaha awwalaha min at-ta'ati wa ijtinabi atham. Maka sesungguhnya, kata Syekh, tidaklah akan bagus bagus akhir umat ini kecuali apa yang membuat bagus umat yang terdahulu. Apa itu? Minat ta'at, dari ketaatan, wa ijtinabil atham, dan menjauhkan dosa. Umat kita ini, umat Islam akhir zaman ini nggak akan bisa baik, nggak akan bisa mengikuti salafun saleh kecuali kita benar-benar istiqamah, konsisten kita untuk selalu taat dan kita menjauhkan maksiat. Itu intinya. Jadi manakala kita mampu untuk melakukan ketaatan, menjauhkan maksiat, maka di saat itu kita akan terperbaikilah umat akhir zaman ini. Tapi kalau tidaknya, nggak akan bisa. Maka kita katakan adalah kita kan harus mengamalkan, memahami Al-Quran. Memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman salafun saleh. Memahami Al-Quran dan sunnah ala fahmi salaful ummah. Dia
memahami Al-Quran dan Sunnah, mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum warḍahum. Dalam segala apa? Dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara akhlak, dan dalam perkara muamalah. Semua kita ikuti mereka. Makanya umat ini nggak akan beres kecuali kita mengikuti apa yang dilakukan oleh umat yang terdahulu, generasi terbaik dari umat ini. Generasi terbaik siapa itu? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'un. Apa gerangan yang terjadi di sana? Mereka benar-benar menjaga ketaatannya kepada Allah, dan mereka benar-benar menjaga menjauhkan diri mereka dari perbuatan dosa dan maksiat. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Qala Ibnu Rajab rahimahullah. Ibnu Rajab berkata, semoga Allah merahmatinya. As-shaimuna ala tabaqaini. Orang berpuasa itu katanya ada dua tingkatan. Ihdahuma, salah satu dari keduanya, man taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu lillahi ta'ala yarjuhu indahu iwadha dzalika fil jannah. Kata Syekh Ibnu Rajab, Imam Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan orang yang berpuasa itu punya dua tingkatan. Tingkatan pertama adalah orang yang meninggalkan makanannya, orang yang meninggalkan minumannya, orang yang meninggalkan syahwatnya lillah, karena Allah azza wa jalla. Wa yarju indahu, dan dia berharap apa yang ada di sisi Allah. Iwadha dzalika, dia berharap apa yang di sisi Allah sebagai ganti dari itu semua. Di mana? Fil jannah, dia di sorga. Dia berharap kelak, ya, laparnya karena Allah, dahaganya karena Allah, dia meninggalkan syahwatnya karena Allah, dia ingin gantinya kelak di sorga. Masya Allah ini. Fahada qad tajara ma Allah, maka inilah orang yang sungguh tajara, dia telah berdagang bersama Allah. Wa amalahu, dan dia telah bertransaksi dengan Allah. Wallahu la yudhi'u ajra man ahsana amalan, dan Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik dengan amalannya. Man ahsana amalan, orang-orang yang telah berbuat baik dengan suatu amalan. Wala yakhibu ma'ahu man amalahu, dan Allah tidak akan mengecewakan bersamanya orang-orang yang berinteraksi dengan Allah. Bal yarbahu a'dhamar ribhi, bahkan dia akan beruntung dengan keberuntungan yang besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang laki-laki, innaka lan tad'a syai'an ittiqa Allahi illa ataka Allahu khairan minhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang laki-laki, innaka, sesungguhnya engkau, lan tad'a, tidak pernah engkau meninggalkan sesuatu, ittiqa lillah, dalam rangka ketakwaan kepada Allah, illa ataka Allahu khairan minhu, kecuali Allah akan mendatangkan kepadamu sesuatu yang lebih baik dari hal tersebut. Akhrajahu al-Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'atan. Jadi kata Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, orang yang berpuasa itu ada dua tingkatan tadi ya. Tingkatan pertama, orang meninggalkan makanannya, minumannya, syahwatnya lillahi azza wa jalla, karena Allah, dan mengharapkan gantinya kelak di dalam sorga. Ya, inilah sesungguhnya orang-orang yang telah berjual beli dengan Allah. Orang-orang yang telah berinteraksi dengan Allah. Dan ingat dan yakinilah bahwa ketika orang berinteraksi, bertransaksi, ya, tidak akan Allah sia-siakan sedikit pun pahala orang-orang yang telah berbuat kebaikan. Dengan berbuat kebaikan dalam amalannya, dalam perbuatannya. Dan Allah tidak akan mengecewakan orang tersebut. Bahkan dia mendapatkan keuntungan yang besar. Karena kata Rasulullah SAW ini, Syekh membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Sesungguhnya engkau, kata Nabi SAW kepada seorang laki, tidak engkau meninggalkan sesuatu karena Allah. Bukankah orang yang berpuasa begitu? Dia meninggalkan makanannya, dia meninggalkan minumannya, dia meninggalkan syahwatnya, dan perbuatan dosa yang lainnya. Sekalipun kita katakan perbuatan dosa yang lainnya ini bukan hanya di Ramadan, di luar Ramadan juga mesti gitu kan. Tapi dia benar-benar menjaganya itu di dalam Ramadan. Kecuali Allah akan datangkan kepadanya lebih baik daripada itu. Di surga balasannya. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Fahadha as-shaim yu'ta fil jannah ma syaa min ta'amin wa syarabin wa nisa'. Inilah kata Syekh, orang yang berpuasa akan diberikan kepadanya dalam surga apa saja yang dia kehendaki. Min ta'amin, daripada perkara makanan, wa syarabin, perkara minuman, wa nisa'in, dan wanita-wanita. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dan makanlah kalian dan minumlah kalian hani'a, yaitu dalam keadaan sedap, bersedap-sedap. Bima aslaftum, dengan apa yang telah kalian lakukan fil ayyamil khaliyah, di hari-hari yang terdahulu. Bukankah orang yang di dunia ini merasa kelaparan, merasa kehausan, berperang dengan syahwatnya dan hawa nafsunya dalam rangka untuk dia berpuasa kepada Allah.
maka kelak akan Allah katakan kepada mereka, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah kalian dan minumlah kalian dengan sedap, dengan lezat-lezat, bima aslaftum, dengan apa yang telah kalian perbuat, fi ayyamil khaliyah, pada hari-hari yang dahulu, yaitu mereka selama hidup di dunia. Ini terdapat dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-24. Ikhwati billah azani Allahu ta'ala wa iyyakum jami'an. Qala Mujahid wa ghairuhu, berkata Imam Mujahid dan yang lainnya, nazalat fi shaimin, ayat ini turun tentang orang-orang yang berpuasa. Wa fi hadis Abdurrahman ibn Samurah alladhi rawahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi manamihi. Di dalam hadis yang diriwayatkan dalam hadis Abdurrahman ibn Samurah alladhi rawahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi manamihi. Ya. Berkata Imam Mujahid dan yang lainnya, ayat ini yang kita bacakan tadi dalam Al-Haqqah 24 itu adalah turun tentang orang-orang yang berpuasa. Di dalam hadis Abdurrahman ibn Samurah yang dilihat oleh Nabi SAW dalam mimpinya. Jadi Abdurrahman ibn Samurah ini dilihat oleh Nabi SAW dalam mimpinya. Qal, dan mimpi Nabi itu benar. Wa ra'aitu rajulan min ummati yalhas, aku melihat seorang laki-laki dari umatku yalhathu, yaitu dia menjulurkan lidahnya, atashan, karena kehausan. Kullama dana min haudin, ya, setiap setiap kali dia dekat min haudin, daripada telaga Nabi, muni'a, dia dilarang, wa turida, dan dia dicegah, ya, dia diusir. Faja'ahu siyamu Ramadan, maka datanglah puasa Ramadan. Fasaqahu, lalu puasa Ramadan tersebut memberikannya minum, wa arwahu, dan membuatnya juga hilang hausnya. Kharrajahu Tabarani. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tabarani. Insyaallah taala ikhwati billah a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Hadis Abdurrahman ibnu Samurah ini, ya, akan kita bahas lagi, akan kita jelaskan ulang maksud saya pada kesempatan yang akan datang karena waktu kita sudah habis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.